Ya, menurut Bapak, ya alhamdulillah pemerintah sudah menerapkan sistem hukum HAM yang ada di Indonesia. Ya banyak kayak seperti kasus penyiksaan anak, kasus penyiksaan orang, ya, pembunuhan, dan penghinaan nama baik, kan HAM juga. Jadi diatasi oleh pemerintah dengan cepat sehingga mereka segera dihukum oleh pihak pemerintah. Sebenarnya Indonesia sudah menegakkan HAM, tapi kadang-kadang hak asasi manusia itu lebih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kadang-kadang kalau kesalahan itu, kalau untuk kalangan bawah itu lebih diproses lebih sedetil-detilnya, sedangkan kalau untuk urusan yang ke pembesar-pembesar ataupun ke anggota-anggota ataupun dah ke atas-atas itu yang itu lebih seperti menguap saja seperti begitu. Soalnya hukum di Indonesia ini masih 60% belum terlaksana dengan baik. Ya, Bu. Menurut saya sudah ditegakkan dengan baik oleh aparat. Yang belum ditegakkan dengan baik itu pengawasan oknum-oknum di bawah aparat, seperti contoh ketua RT. Mungkin misalnya seperti banyak yang dikatakan orang-orang, mengapa maling ayam digebuki dan maling uang rakyat dipenjara dan diberi fasilitas yang baik. Itu karena jika mungkin kalau maling ayam tersebut langsung dibawa ke aparat, pasti akan ditangani dengan baik. Ya juga mungkin jika maling uang rakyat seperti koruptor itu dibawa ke rakyat, bisa jadi rakyat pulang bawa tangan satu-satu mungkin. Ya untuk masalah pembulian itu kan kita bisa lihat dari segi pendidikan ya. Maklum namanya anak ya. Ya bisa jadi kalau misalnya seorang anak itu dibully, kemudian sampai dia dengan bulian tersebut dia sehingga terjadi gejolak terhadap dirinya atau dia terjadi itu kemungkinan dia masuk ke HAM juga bisa, dan juga masuk ke lupa saya Bapak tuh ada Ya. ada kan hukum tentang anak kan. Iya. Tentang anak. Pembulian anak itu termasuk pelanggaran HAM, karena pembulian itu adalah membunuh suatu karakter si anak untuk tumbuh kembangnya secara normal. Karena pembulian itu efeknya itu lebih ke mental. Ketika anak itu dibully oleh teman-temannya, itu dia tumbuh kembangnya merasa minder dari teman-temannya. Kadang-kadang kan ada pembulian tentang secara status, kadang-kadang maklumlah masih anak-anak itu. Sebenarnya kalau untuk hukuman untuk anak-anak belum lah. Kalau pendidikan secara khusus untuk anak-anak mungkin iya. Kalau hukuman untuk anak-anak tuh belum, karena anak-anak tuh belum pantas untuk dihukum. Menurut saya itu termasuk, karena semua anak itu berhak mendapatkan cita-cita. Jika di sekolah saja sudah dibully, pasti anak itu tidak semangat sekolah. Mungkin dia akan keluar sekolah atau depresi karena kebanyakan pikiran di sekolah bagaimana. Ya, jadi itu menurut saya termasuk pelanggaran HAM. Ya kalau masalah anak yang dibully, ya mungkin dari pihak sekolah akan mengatasi anak yang dibully tersebut. Kemudian kita berikan sanksi terhadap anak yang membuli anak tersebut. Agar kenapa? Apabila anak itu kebiasaan membuli anak, ya nanti kan takutnya kan nanti seorang anak itu menjadi histeris atau menjadi pikirannya kacau, belajar dia menjadi tidak fokus. Jadi seorang yang sekolah itu akan memberikan sanksi terhadap anaknya. Begitu juga nanti orang tuanya, nanti kami akan panggil dan akan kami berikan nasihat-nasihat ataupun
konsekuensi yang akan kami berikan kepada mereka. Seharusnya guru itu lebih paham tentang anak-anak murid ya. Ketika ada pembulian harus ditangani secara khusus oleh guru-guru sehingga tidak terulang kembali pembulian. Biasanya kan namanya juga anak-anak, kadang membuli itu sudah menjadi kebiasaan. Kadang-kadang secara mental pun mereka belum berpikir tentang efek samping dari pembulian mereka. Terus kadang-kadang pembulian juga tuh ada di luar sekolah yang lebih parahnya. Kadang-kadang kan kalau masih setara SD ataupun SMP, pembulian itu tidak termasuk terlalu membahayakan. Kalau sudah pembulian dalam bentuk kekerasan yang di luar sekolah, itu memang harus ditindak, karena kalau udah menjurus kekerasan itu sudah kriminal. Seperti itu. Ya, menurut saya penanganannya jika guru itu melakukan pelanggaran HAM terhadap anak-anak, saya sangat tidak setuju jika guru itu dimaafkan. Saya paling tidak suka, karena saya banyak melihat jika guru menyakiti murid pasti tidak ada apa-apa, tapi murid menghina guru sedikit pasti masuk kantor BP. Itu sebuah pilih kasih yang sangat saya tidak suka. Jadi kalau guru melakukan pelanggaran HAM langsung dikeluarkan, kalau bisa dipenjara. Ya, pesan kami ya, mungkin kalau misalkan ada aparat pemerintah yang kurang mengatasi dalam hukum HAM, ya kemungkinan besar akan terjadi namanya kericuhan atau demo-demo yang akan terjadi di lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Ya seperti hanya kita ketahui kan, hukum yang tidak sesuai dengan keadilan, itu sudah ramenya minta ampun. Apalagi zaman sekarang ini banyak sosial media yang bisa memodifikasi berita sehingga mereka menjadi terpancing amarah mereka, sehingga situlah terjadinya konflik-konflik yang akan terjadi suatu mendatang nanti. Ya andai kata kalau misalnya HAM-nya misalnya kurang rapi dalam segi hukuman ataupun kurang adil kan, ya otomatis kan nanti ada pihak masyarakat ada yang nggak terima kan, jadi otomatis keluar namanya kayak demo-demo atau gimana, bahkan nanti sampai dengan ada demo kan jadi kekerasan kan, nah, mulai lagi konflik lagi ya gitulah. Ya menurut saya ya jangan mudah terpancing emosi lah dalam kalau kita melihat berita kan, yang mudah terpancing emosi, kita cari sumber-sumber yang jelas. Nah, dari situlah ketika kalau ada yang hukum yang tidak sesuai dengan aturan ya segera dilaporkan. Untuk para pemerintah di Indonesia, kalau kasus anak ini memang harus ditangani secara khusus, karena anak-anak ini adalah penerus masa depan bangsa. Secara fisik dan secara moral mereka harus bisa ditangani secara khusus tentang undang-undang HAM. Kalau tidak ditangani secara khusus, bangsa kita akan semakin memburuk dengan keadaan yang seperti ini. Untuk pesan-pesan kepada aparat pemerintah yang lebih bisa menangani situasi tentang HAM di Indonesia, memang anak-anak ini memang perlu penanganan khusus untuk itu. Ya pastinya harus semakin dibijakkan lagi, karena menurut saya jika kasus HAM di Indonesia sudah tidak seperti dulu atau sekarang mungkin lebih baik, semua kasus pasti penanganannya lebih baik, dan pengawasan oknum itu harus lebih diawasi lagi lah, karena mungkin aparat sudah mengerjakan pekerjaannya dengan baik tapi para oknum yang malah melanggarnya.